Sekarang saya mau tanya para pengajar, para guru-guru, para asatidzah. Mengajar itu tafahur apa tafahum? Ini menjadikan anak-anak itu mengenal Allah, atau biar Anda dikenal oleh banyak orang, atau biar Anda mengajar dengan pengajaran yang Anda sampaikan, Anda menjadi populer, atau biar diketahui oleh orang siapa di sini yang metode yang paling bagus. Tafahur, persaingan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana al-muslimin al-mu'minin. Nusalli wa nusallim ala habibil karim Sayyidina wa nabiyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah untuk mengawali pertemuan ini, bersyukur atas segala nikmat kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, untuk melahirkan kehidupan dunia yang baik yang disebut di dalam Quran hayatun thayyibah, beserta penutup akhir yang baik yang dinamakan dengan husnul khatimah, maka penting bagi setiap insan beriman untuk mengetahui hakikat kehidupan di dunia ini. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau yang sangat fenomenal, Ihya Ulumuddin, beliau memberikan sebuah ilustrasi tentang aktivitas kehidupan manusia di bumi, yang mana diilustrasikan seperti seseorang yang sedang menyelam di kedalaman laut. Diberikan durasi tertentu, dan dengan durasi itu dia diharuskan untuk membawa benda-benda tertentu. Taruhlah misalnya kita sebut 5 permata, 6 mutiara, dan 1 batu tanda khusus. Jadi kalau kita khususkan itu ada 1, 5, dan 6. Diberikan durasi 24 jam untuk mendapatkan itu dan kembali ke permukaan. Namun ternyata setelah ia menyelam ke dasar samudera itu, didapatkan hal-hal yang luar biasa. Ikan-ikan berwarna-warni, terumbu karang yang belum pernah ia tengok sebelumnya. Walaupun di saat yang bersamaan juga untuk mendapatkan itu, terkadang ia harus mendapatkan gelombang ombak yang sangat kuat, yang mana gelombang tersebut menerpa dirinya. Karena semakin dalam ia menyelam, semakin kuat arusnya. Namun cukup adil misi dan waktu yang diberikan untuk ia kembali ke permukaan dan membawa semua apa yang diminta itu dengan waktu yang telah diberikan. Ternyata dari sekian banyak yang menyelam itu, yang gagal itu bukan karena kurang oksigennya, yang gagal itu bukan karena deras arusnya, yang gagal itu karena ia lupa akan misinya, sehingga terpana dengan apa yang dilihatnya di kedalaman samudera itu dan menjadikan ia lupa akan misinya, yang mana seharusnya ia menyelesaikan misinya itu dan kembali ke permukaan untuk menukarkan apa yang ia dapat dengan kemaslahatan. Nah, begitu kawan-kawan. Inilah kurang lebih ilustrasi yang digambarkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab beliau yang sangat fenomenal, Ihya Ulumuddin. Quran surah 57 Al-Hadid ayat 20 ini akan menjadi satu sandaran, satu bahasan pokok kita yang walaupun singkat untuk dipaparkan, tapi boleh jadi ini akan menjadi satu pandangan dengan esensi yang kita lihat di kehidupan kita yang sekarang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Saya cukupkan sampai sini dulu. I'lamu,
Jadi yang pertama itu Allah ingin memberikan pengumuman. Ya'lamu yang artinya ketahuilah oleh kalian. Kalau kita mendengar pengumuman-pengumuman, di stasiun ada pengumuman, di bandara ada pengumuman, di sekolah ada pengumuman, bahkan di kehidupan berbangsa, bernegara ada pengumuman. Semakin penting yang mengumumkan, maka semakin penting pula, semakin istimewa pula isi pengumuman tersebut. Kalau pengumuman disampaikan oleh kepala sekolah, kalau pengumuman disampaikan oleh presidennya bukan menterinya, artinya pengumuman itu sangat-sangat penting. Nah, wallahu mithalul a'la. Pengumuman ini disampaikan oleh Allah, yang mana disampaikan kepada hambanya melalui perantara Nabi yang teristimewa, dan juga disampaikan oleh malaikat yang disebut dengan Ruhul Amin, Sayyidul Malaikat, pemimpin para malaikat. Yang menerimanya juga Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Maka apa maksud dari ini? Maka pengumuman ini adalah pengumuman yang benar-benar penting, yang mana pentingnya melebihi batas penting biasa, benar-benar penting. Nah, apa yang penting itu? Perhatikan cara menerjemahkannya. I'lamu, ketahuilah oleh kalian informasi yang penting ini. Annamal hayatid dunya, inti dari kehidupan di dunia yang kita saksikan sampai sekarang ini, lalu seperti permainan. Jadi kehidupan di dunia itu kebanyakan seperti permainan. Permainan itu ikut, rame, selesai pulang. Dan ini terjadi begitu terus. Ikut, selesai lagi, ikut lagi, selesai lagi. Maksudnya apa? Maksudnya tidak abadi. Dunia itu sebagus-bagusnya tidak abadi. Itulah disebut dengan fana. Seseorang yang memperebutkan sesuatu yang tidak abadi, itu berarti tidak cerdas. Jadi orang yang cerdas itu ia akan memperebutkan sesuatu yang istimewa dibandingkan dengan sesuatu yang akan hilang. Walaupun kebanyakan senda gurau dengan sesuatu yang sia-sia. Wazinatun, ingin tampil indah, ingin dikenal, populer, dunia itu. Coba kalian perhatikan di luar sana. Mereka membeli pakaian, belanja pakaian, bukan hanya menutupi aurat, bukan untuk menutupi aurat. Sebenarnya standar kalau hanya untuk menutupi aurat. Tapi karena ingin dilihat, diperhatikan, tampil modis, stop. Sabar dulu, tampil modisnya nggak dilarang. Yang salah itu ketika ia ingin diperhatikan orang. Di sini bebannya makin berat. Ketika bebannya semakin berat, maka ia lupa akan pulang. Nah, inilah yang ingin disampaikan oleh Imam Ghazali, yang seharusnya membawa satu batu tanda khusus, 5 permata, dan 6 mutiara. Akidah itu 1, rukun Islam itu 5, rukun iman itu 6. Nah, ini yang harusnya dipertahankan untuk pulang. Cuma ia lupa dunia itu. Selanjutnya, watafakhurum bainakum, berbangga diri, pamer, ingin menunjukkan siapa yang paling hebat. Sekarang saya mau tanya para pengajar, para guru-guru, para asatidzah, mengajar itu tafakhur apa tafahum? Ini menjadikan anak-anak itu mengenal Allah, atau biar Anda dikenal oleh banyak orang, atau biar Anda mengajar dengan pengajaran yang Anda sampaikan Anda menjadi populer, atau biar diketahui oleh orang siapa di sini yang metodenya paling bagus. Tafakhur, persaingan namanya. Watakatsurun fil amwal. Nah, perhatikan ke sini. Ini tingkatannya agak lebih tinggi. Memperbanyak harta. Di sini apa yang dimaksud dengan watakatsurun fil amwal, yaitu memperbanyak harta. Di luar sana memang banyak sekali pembisnis yang memperbanyak harta dia, mencari sesuatu untuk mengumpulkan hartanya, mengerjakan sesuatu untuk memperpanjang hartanya.
Tapi coba kita lihat sekarang yang terjadi. Coba kita lihat sekarang yang telah banyak kita saksikan. Mohon maaf, bukan hanya pebisnis, bisa jadi pengajar. Yang mana pengajar itu pergi mahar ke sekolah, orientasinya untuk memperbanyak harta. Di sini amplopnya tebel nggak ya? Di sini gajinya gede nggak ya? Persis seperti orang berniaga. Dunia itu memang tak salah kalau Anda ingin mencari dunia. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada memang seseorang atau sebagian seseorang itu yang orientasi hidupnya mencari dunia. Tapi ingat, bukan di awal tadi. Dunia itu sesuatu yang ditinggalkan. Makanya disebut dunia. Rendah, kecil, hilang habis. Dana ya dunuan wadunyaan. Sampai sini dunia itu sudah ditinggalkan. Wal aulad, berbagai memperbanyak keturunan. Boleh Anda memperbanyak keturunan, tapi ingat, kalau Anda memperbanyak keturunan hanya untuk meningkatkan harta, ini yang diingatkan oleh Islam. Kau suruh anakmu jadi pilot, silahkan. Kau suruh anakmu jadi dosen, silahkan. Jadi dokter, silahkan. Tapi di saat yang bersamaan juga jadi dokter yang rajin ibadah. Jadi dokter yang menghafal Quran, yang mengamalkan. Jadi dokter yang melayani pasien untuk beribadah. Bukan kok Anda bekerja sama dengan pabrik atau perusahaan untuk meningkatkan harta, api membunuh pasien. Dunia itu. Wa takathurun fil amwali wal auladi kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutana. Kalau yang dipilih dunianya saja, pengen jadi profesor, pengen jadi insinyur, jadi dosen, boleh ambil tuh kata Allah. Tapi ingat, apa kata Allah? Persis seperti rumput tumbuh jadi hijau bagus, kemudian ujungnya menguning. Kalau dibakar itu nampak seperti sembayang hitam. Habis. Maksudnya apa? Gak ada nilainya. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwana. Tapi kalau kita jadikan dunia itu untuk mencari bekal menuju akhirat, perhatikan kalimatnya. Kita akan disayangi Allah, kita akan mendapatkan ridhonya, dan itu yang akan menguatkan kita menjalani hidup di dunia ini. Dan terakhir ditutup dengan kalimat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau Anda terlampau menikmati dunia, bukan menjadikannya wasilah untuk meraih akhirat, maka itu akan menjadi kesenangan yang menipu. Baiklah teman-teman, mungkin ini saja yang dapat Abdul Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Allahumma inna nastaghfiruka adyanana wa anfusana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.